Ustadz, kami punya bak kecil. Kemudian kalau wudhu kadang-kadang kepercikan air wudhu. Apa masih bisa digunakan? Apa tidak mustakmal? Islam itu mudah. Tidak usah mencari susah. Jadi begini, ya kalau bisa penjenengan punya bak itu yang agak besar dan agak tinggi, penting itu yang tinggi, sehingga air nyiprat itu tidak masuk lagi. Tapi kalau ini kan yang ditanyakan ini ya, saya jawab yang ini ya. Baknya kecil, kemudian kalau wudhu airnya nyiprat, nyiprat apa? Mercik ya, ke bak itu. Kan mustakmal air yang digunakan wudhu ini. Apa masih air ini bisa digunakan untuk bersuci? Satu, tentang mustakmal, tidak mustakmal, air yang digunakan tidak bisa digunakan lagi itu pendapatnya Imam Syafi'i saja. Yang tiga tidak berpendapat begitu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal tidak berpendapat bahwa air mustakmal tidak boleh digunakan. Asal tidak betul-betul air yang digunakan wudhu ditadai itu wudhu meneh, itu ya kurang gawe itu ya, atau meremehkan itu. Tapi kalau air kita gunakan wudhu kemudian nyiprat memercik ke air yang belum kita gunakan itu, ya tidak masalah. Air itu menjadi tidak bisa digunakan untuk bersuci jika berubah salah satu tiga sifatnya. Sifat air itu adalah warnanya, baunya, rasanya. Air wudhu kan air biasa toh, air tawar toh. Jadi nyiprat kan tidak mungkin mengubah warna, tidak mungkin mengubah rasa, tidak mungkin mengubah bau kan. Kecuali ke lantai, lantai tos digunakan kencing ya, lain lagi itu. Air kencing, air wudhu nyiprat ke lantai mercik ke kolam ke bak ini, lah lantainya ini bekas untuk kencing ya, itu masalah. Kalau itu golek masalah, perkara banget itu. Makanya kalau kencing di kloset atau di lubang, jangan kececeran di lantai kamar mandi lah ya. Saya yakin penjenengan sudah punya kebiasaan, saya juga sudah punya kebiasaan bahwa kamar mandi itu suci. Harus kita hukumi begitu. Jangan ada yang kencing di lantai kamar mandi. Kalau najis, masukkan lubang yang mana memungkinkan. Kalau kena najis lantainya segera disiram, supaya kalau ada pakaian jatuh atau anduk jatuh itu tidak harus dicuci lagi, karena masih bersih, masih suci. Dan jika air yang kita gunakan mandi atau wudhu itu nyiprat atau mercek ke kolam ke bak kita yang kecil itu, yang tidak ada dua kolah itu, tidak mengubah masalah, tidak mengubah hukumnya, karena airnya tidak berubah. Ya gitu nggih. Jadi Islam ini sangat mudah, tapi juga tidak boleh digunakan untuk sembrono. Jadi sekali lagi, kalau soal najis, carikan solusi. Jangan sampai ada bagian di rumah kita atau di kamar mandi kita najis, kececeran atau najis. Enggak. Jadi yakinkan semua keluarga bahwa jika ada najis harus disalurkan ke tempat yang memang saluran untuk najis, yaitu kloset kalau umumnya ya. Kloset apa sih? Ya kloset kan, bahasa Indonesianya kloset kan. WC water closet ya, water closet. Iya, jadi itu. Jadi kalau hanya mercek dari wudhu atau mandi, asal ini masalah. Kalau mandi ya, asal mandinya tidak ada sabunnya. Kalau mandi pakai sabun, kemudian badannya disiram, lalu air yang bersabun tadi nyiprat ke mercek ke kolam kecil, ini masalah. Masalah. Mengapa? Potensial mengubah bau, potensial merubah warna, potensial mengubah rasa karena sabun. Tapi memang kecil lah, kemungkinannya kecil karena sedikit sekali. Tetapi hendaknya dihindari. Apalagi penjenengan menaruh sabun di badokan, badokan apa sih? Ya bak mandi, kemudian ya di badokan. Oh mas, di bibir bak mandi, ya. Taruh di bibir bak mandi. Itu paling potensial untuk mengganggu air. Ketoknya resik. Kelihatannya airnya bersih, tapi itu tidak mensucikan. Mutohik,
Tahirun ghairu mutahhirin, suci tapi tidak mensucikan. Karena apa? Berubah sifatnya. Pasti warnanya agak putih, kalaupun nggak kelihatan banget, kalau pakai mikroskop mesti berubah warnanya, kemudian berubah rasanya, berubah baunya.